Halo sahabat YouTube, kembali lagi di channel JMED Pink. Di video kali ini kita akan melanjutkan part selanjutnya tentang pembunuhan yang belum terpecahkan hingga sekarang. Sebelum kita mulai jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. 2. Kematian wanita Isdal. Kasus wanita Isdal merujuk pada penemuan sosok mayat misterius di lembah Isdalen, Bergen, Norwegia. Mayat ini ditemukan pada tanggal 29 November tahun 1976, sedikit tersembunyi di antara batu-batuan dengan kondisi setengah tubuh hangus terbakar. Pada hari Sabtu, di tempat kejadian, ditemukan sejumlah barang milik wanita itu, yakni beberapa perhiasan, jam tangan, payung yang telah rusak, selusin pil tidur merah muda, 2 plastik berisi bensin, beberapa buah botol alkohol, dan sebuah paket makan siang. Anehnya, perhiasan-perhiasan itu diletakkan di samping mayat, seolah sebagai tanda penghormatan kematian. Selain terbakar, dalam tubuh wanita tersebut juga ditemukan gas karbon monoksida, 50 butir pil tidur, dan sejumlah luka memar di leher. Sidik jari wanita ini pun telah dihilangkan dengan catatan dental yang tidak bisa ditemukan sama sekali. Keanehan mayat wanita yang tak teridentifikasi itu kian membingungkan dengan penemuan 2 buah koper yang tersimpan dalam safe deposit box di sebuah stasiun kereta api di Bergen. Ketika dibuka, penyidik menemukan bahwa semua merek pakaian telah dibuang. Ditemukan pula beberapa paspor palsu dengan nama-nama khas Eropa, yakni Genevieve Lancia, Alexia Zarna Merces, Vinela Lord, Claudia Nielsen, Claudia Chell, Vera Jarle, Vera Slosenek, dan Elizabeth Lynn Hoyver. Deretan nama ini membuktikan bahwa sang wanita sudah pernah bepergian keliling Eropa dengan nama palsu. Tidak hanya itu, penyidik menemukan sejumlah uang Deutschmark mata uang Jerman, beberapa buah rambut palsu, sebuah salep dengan resep dokter dan alamat yang telah dibuang, serta sebuah jurnal berisi kode-kode tak terpecahkan. Hingga saat ini, masih belum diketahui sosok asli dari wanita Isdal. Banyak orang menyebut bahwa wanita ini merupakan mata-mata Jerman yang tewas dibunuh oleh 2 orang pria di Bukit Floyen. 3. Kematian Somerton Man atau Tamam Sud. Pada hari Jumat tanggal 11 bulan 10 tahun 2019, jasad Somerton Man ditemukan pada tanggal 1 Desember tahun 1948 di pantai Somerton, Adelaide, Australia. Mayat pria ini pertama kali ditemukan oleh John Baynes Lyons saat sedang berenang bersama teman-temannya. Ketika diselidiki, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada mayat yang tewas dalam kondisi mengenakan setelan utuh itu. Hanya terdapat sebatang rokok yang telah dihisap separuh di samping tubuh korban. Somerton Man pun dibawa ke rumah sakit untuk proses postmortem. Hasil sementara dari pihak dokter menyebut kalau ia meninggal akibat serangan jantung. Saat itu, pihak kepolisian merasa kesulitan mengidentifikasi sosok Somerton Man. Selain tak memiliki kartu identitas dan paspor, barang-barang bukti yang bisa dikumpulkan hanyalah tiket bus jurusan North Glenelg, sisir logam, permen karet, rokok, sapu tangan, dan korek api. Sama seperti wanita Isdal, pakaian yang dikenakan Somerton Man tidak memiliki merek. Seseorang, siapapun itu, telah dengan sengaja membuang merek pakaiannya. Lebih dari sebulan setelah penemuan jasad pria itu, tepatnya pada tanggal 14 Januari tahun 1949, penyidik menemukan sebuah koper misterius yang tersimpan di stasiun kereta api Adelaide. Ketika ditelusuri, koper tersebut ternyata telah disimpan seseorang sejak tanggal 30 November tahun 1948 pukul 11 siang. Persis seperti pakaian yang dikenakan, semua pakaian dalam koper juga telah dihilangkan mereknya. Hanya tersisa nama Tekin yang tertulis pada dasi dan kantong laundry. Masih belum ada titik terang, pada April tahun 1949, pihak kepolisian semakin dibuat bingung dengan penemuan secarik kertas kecil pada pakaian korban. Cuilan kertas kecil ini terjahit dalam celananya. Dalam kertas itu tertulis Tamam Sud, yang memiliki arti selesai. Kata ini sendiri didapat dari buku puisi The Rubaiyat karangan penyair Persia, Omar Khayyam. Karena dirobek dari buku, pihak kepolisian lantas memburu keberadaan buku yang telah dirobek di bagian akhirnya. Sampai akhirnya dokter asal Glenelg menyerahkan buku yang dimaksud.
Ketika ditanyai, sang dokter mengaku bahwa buku tersebut bukan miliknya. Ia menemukan buku itu sudah tergeletak di kursi belakang saat mobilnya diparkir di Jati Road Glenelg, sekitar 1 minggu sebelum ramai pemberitaan penemuan mayat. Tak sampai di situ saja, ketika diperiksa, buku itu berisi beberapa kode dengan huruf-huruf yang tak diketahui artinya. Tak ada satupun ahli kriptografi atau matematikawan yang bisa memecahkan kode ini. Karena tak kunjung menemukan titik terang, pihak kepolisian akhirnya menguburkan mayat pria misterius itu pada tanggal 14 Juni tahun 1949. Pada makamnya ditulis, "Di sini terbaring sosok pria misterius yang ditemukan di pantai Somerton pada tanggal 1 Desember tahun 1948. Itulah kelanjutan dari video kasus yang belum terpecahkan. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini, sampai jumpa di lain video.